Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, senang banget kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video dan satu video yang lumayan menarik. Diambil dari Jagat Komando Channel. Satu buah video dengan judul Hanya Jokowi yang mampu tampar Uni Eropa. Ya, judulnya aja bikin penasaran ya. Oke, benar apa enggak? Dan perihal apa yang diulas dalam video ini kita akan simak bareng-bareng. Ya, satu buah video dari Jagat Komando. Hanya Jokowi yang mampu tampar Eropa. Tampar pipinya atau tampar apanya kira-kira ya. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe. Hanya Jokowi yang berani tampar Uni Eropa lewat pidato menohok. Presiden menyampaikan concern terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang sifatnya diskriminatif dan menghambat ekspor komoditi Indonesia. Kebijakan baru yang menjadi sorotan Bapak Presiden adalah deforestation free commodities, dan Indonesia akan segera menyiapkan desain projectnya. Pada saat kita digugat, kita sudah menerapkan itu. Jadi menurut saya jalan aja terus, nggak apa-apa. Dan saya sih sangat mendukung bahwa pemerintah akan mengambil pilihan jalan banding ya. Itu saya kira kita lakukan terus. Langkah yang dilakukan Indonesia itu memberi manfaat ekonomi, termasuk kepada masyarakat dunia, bukan hanya sekedar untuk Indonesia, tapi kepada dunia. À confirmer et conforter des décisions dans le processus. D'une part, les 18 milliards d'assistance macro-financière pour l'Ukraine, c'est tangible, c'est concret, ça montre que l'Union européenne tient son engagement avec fermeté, tient sa parole. L'occasion aussi de vous dire qu'on a salué... Jokowi menyampaikan pidato, di mana inti pidatonya adalah kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa membuahkan hasil yang baik, tapi tidak semua hal berjalan dengan baik. Jokowi memberikan poin penting, yaitu jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, Uni Eropa harus menerapkan prinsip kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pihak yang selalu mendikte, dan beranggapan bahwa standar saya lebih baik dari standar kamu. Saya menduga bahwa pidato menohok ini ada kaitannya dengan perseteruan antara Indonesia dengan Eropa terkait isu ekspor nikel. Sebenarnya bukan cuma nikel, ini bermula dari diskriminasi sawit Indonesia oleh negara-negara Eropa. Sekitar tahun 2018 lalu, ada rencana pelarangan masuknya sawit Indonesia ke Eropa. Bukan cuma Indonesia, Malaysia pun dibuat pusing dengan aturan ini. Jokowi saat itu mengatakan berarti teman-teman isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antar negara karena CPO lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. Jokowi tidak tinggal diam. Jokowi mengirimkan surat protes kepada Presiden dan jadi benar terjadi ya diskriminasi dari CPO Indonesia. Malaysia pun demikian mengalami ya, bagaimana Uni Eropa mengklaim bahwasanya CPO ini tidak ramah lingkungan. Tapi hal ini bukan alasan yang ini. Ini ada satu tendensi bagaimana Eropa ini hanya terkesan membodohi saja ya. Dan kita akan coba lihat videonya berikut. Juga Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. Indonesia melawan balik menggugat Uni Eropa ke WTO. Setahu saya hasil gugatannya pun belum keluar sampai saat ini. Dari sengketa sawit, saat ini muncul sengketa nikel. Dan ini yang terasa sedikit lucu. Uni Eropa tidak mau menerima produk sawit Indonesia tapi mau nikel. Dengan berbagai alasan mereka menolak sawit, dan ketika Jokowi membalas dengan larangan ekspor nikel, mereka juga marah. Eropa protes dan juga membalas dengan menggugat di WTO. Sialnya, Indonesia kalah dalam gugatan itu, di mana WTO itu adalah isinya orang-orang dari negara mana. Apakah Jokowi menyerah? Tentu saja tidak. Sekali melangkah, pantang berhenti, apalagi sampai harus mundur. Karena jika Indonesia menyerah dan menganggukkan kepala, Uni Eropa bakal arogan dan semakin berani mengorek Indonesia dengan berbagai cara. Jokowi pun berkata, kita lawan Uni Eropa, hilirisasi adalah harga mati.
Jokowi akan melawan harga hingga mati. titik darah penghabisan. Jokowi bilang pemerintah akan siapkan pengacara terbaik dunia untuk melawan gugatan itu. Indonesia memang kalah gugatan, tapi Indonesia mengajukan banding yang akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa sangat lama, dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk segera menghilirisasi industri nikel secara besar-besaran. Gilanya lagi, pemerintah rencananya juga akan melarang ekspor bauksit, timah, dan juga konsentrat lembaga. Jika mau nikel, silahkan berinvestasi pengolahan di Indonesia. Tidak boleh membeli mentahnya. Jokowi paham, hilirisasi nikel bisa menghasilkan keuntungan berkali lipat ketimbang ekspor mentah. Potensi ratusan triliun rupiah setiap tahun, itu dari nikel saja, di mana belum bahan mentah lainnya. Lapangan pekerjaan terserap banyak, ekonomi meningkat, efek dominonya besar, dan dia juga memberikan sebuah analogi sederhana supaya supaya kalian paham kenapa Jokowi menstop bahan mentah. Bayangkan Indonesia punya beras, tapi Indonesia tidak bisa mengolah beras menjadi nasi goreng. Selama ini, orang luar membeli beras murah meriah, sekilo hanyalah 10.000. Sekilo beras ini kemudian diolah menjadi nasi sebanyak 8 porsi. Jadi satu porsi nasi modalnya hanya 1.250 rupiah. Lalu nasi ini dijadikan nasi goreng, ditambah kecap, bumbu telur, dan kemudian sepiring nasi goreng ini dijual ke Indonesia dengan harga 15.000. Modal masak nasi goreng dari luar negeri dijual ke Indonesia menjadi 15.000. Seporsi nasi goreng mereka untung 10.000 dikali 8 porsi, ada jadi teman-teman untung ya 80.000. nasi goreng impor gitu. Lagi, Indonesia menjual beras, dan Indonesia memutuskan tak mau lagi jual beras mungkin karena nasi mau goreng masak nasi instan sendiri. itu ya. Tentu saja penjual nasi goreng dari luar ini mencak-mencak dan ngamuk. Lahannya pun diobrak-abrik, tapi mereka tak bisa salahkan yang punya beras, sebab hal ini adalah suka-suka dari si pemilik beras. Maka mereka malah marah dan juga menggugat. Lalu Indonesia tawarkan investasi, apakah mau beras untuk membuat nasi goreng di Indonesia? Mereka juga protes karena membuat warung butuh modal. Begitulah kira-kira yang terjadi dengan sengketa nikel ini. Negara luar tidak ingin Indonesia maju, Indonesia dihalangi. Ini diibaratkan mungkin ya. Supaya diibaratkan menurut Jokowi ya. Murah. Menang tidaknya gugatan terhadap sawit dan banding terhadap nikel itu tidak akan menghalangi dan menghilangkan fakta bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bernyali. Setidaknya Jokowi melawan sampai titik darah penghabisan, bukan menyerah dan mencium kaki negara asing yang mau mengeruk kekayaan alam di negeri ini. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kemitraan ASEAN Uni Eropa baik bagi kesejahteraan kedua kawasan dan juga untuk menghadapi kawasan berbagai tantangan global. Meskipun kemitraan ASEAN Uni Eropa telah menghasilkan banyak hal, Jokowi juga menyampaikan bahwa terdapat banyak perbedaan yang harus diselesaikan. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi menekankan perlunya prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Dalam menjalankan kemitraan ASEAN Uni Eropa, pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pidatonya di KTT ASEAN peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa di Brazil pada Rabu. Presiden menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan harus menjadi landasan kemitraan ASEAN Uni Eropa. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak, tidak boleh ada pihak yang mendikte. Presiden juga menegaskan bahwa mindset "my standard is better than yours" harus diganti, kata Menlu Retno. Menlu menyampaikan, Uni Eropa merupakan mitra dagang ASEAN ketiga terbesar setelah RRT dan juga Amerika Serikat. Total perdagangan ASEAN Uni Eropa pada tahun lalu mencapai 268,9 miliar dolar AS. Sedangkan investasi asing langsung atau FDI dari Uni Eropa ke ASEAN mencapai 26 miliar dolar AS pada tahun lalu. Uni Eropa adalah sumber FDI terbesar kedua di ASEAN setelah RRT. Setelah beberapa dekade, Asia Tenggara juga telah menjadi economic powerhouse dan juga diperkirakan akan tetap menjadi pusat pertumbuhan dunia. Oke teman-teman ya, demikian ya satu video yang bertajuk ya hanya Jokowi yang mampu tampar Uni Eropa ya. Kalau kita menengok ya dari kebijakan Jokowi untuk akhir-akhir ini ya, seperti penyetopan dari ekspor nikel dan lain-lain ya, hilirisasi dengan tujuannya itu sudah membuat Uni Eropa kalang kabut ya. Sampai sekarang pun sepertinya masih terus berlanjut ya, dari gugat menggugat ya Uni Eropa ke WTO ya. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut kalian?
Dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.